Baik, anak-anak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, selamat sejahtera untuk anak-anakku semua. Pada kesempatan siang hari ini, anak-anak bisa bertatap muka dalam virtual meskipun situasi di mana anak-anak belajar di rumah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kamelia. Saya persilakan pimpin berdoa dulu. Baiklah teman-temanku, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kamelia yang telah memimpin berdoa bersama. Mudah-mudahan doa awal ini bisa mengantarkan pembelajaran akan lebih lancar. Anak-anakku semua, pada kesempatan siang hari ini, kita berkumpul dalam satu kelas kegiatan virtual, yaitu kita membahas materi bahasa Indonesia tentang materi teks prosedur. Ya, materi yang kita bahas pada siang hari ini adalah teks prosedur. Nah, sebelum kita menginjak kepada materi teks prosedur, terlebih dahulu anak-anak di dalam WA Group sudah Pak Suki sampaikan link video pembelajaran terkait materi teks prosedur. Nah, anak-anak, Pak Suki sedikit memberikan penyegaran. Kalau kita mempunyai yang namanya baju yang kotor, ya, katakan baju yang kotor. Baju yang kotor itu supaya bersih, pasti harus Dicuci. Nah, dicuci ya. Nah, di dalam membersihkan baju yang kotor menjadi bersih, otomatis harus dilakukan proses atau tindakan. Ya apa tidak, anak-anak? Iya, Pak. Silakan, siapa yang bisa menunjukkan proses apa yang harus dilakukan pada saat membersihkan baju yang kotor menjadi bersih? Silakan. Saya tunjuk ya. Nah, kita berbagi. Ini ada Mbak Konita, silakan. Menurut Mbak Konita, bagaimana nanti saling melengkapi sama teman-teman yang lain dalam kelas seperti ini. Silakan. Mbak Konita. Cara mencuci baju. Ya, betul. Silakan. Pertama, siapkan sabun cuci. Kemudian masukkan ke dalam mesin cuci. Baju dimasukkan dalam mesin cuci. Kemudian dimasukkan sabun, lalu juga dimasukkan air. Kemudian nyalakan mesin cuci, lalu tutup mesin cucinya. Tunggu sampai baju itu bersih. Ya, terima kasih Mbak Konita yang telah memberikan proses bagaimana baju yang kotor menjadi bersih ya. Coba anak-anak mau tanya ini. Tadi yang disebutkan oleh Konita tadi, teman kamu dengan berbagai rincian proses mencuci baju yang kotor menjadi bersih itu proses dari A ke B, B ke C, C ke D itu termasuk apa, Nana? Kegiatan apa itu? Termasuk apa itu? Yang disebutkan secara rinci oleh Konita ini termasuk? Teks prosedur. Teks prosedur atau mungkin nama lainnya, Mbak Kamelia? Yang disebutkan cara-cara tadi mencuci baju yang kotor menjadi bersih adalah merupakan termasuk kegiatan langkah-langkah atau proses di dalam mengerjakan sesuatu. Baik anak-anak, untuk lebih singkatnya ini Pak Suki saya tunjukkan
videonya tolong disimak dengan baik. Terus kemudian nanti apa yang kamu dapatkan di dalam video itu kamu camkan, kamu perhatikan dengan baik-baik ya. Saya persilakan. Prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah yang tepat suatu tindakan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan teks prosedur yaitu memberitahu pembaca tentang bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat dan akurat. Nah, sekarang Pak Sugi mau bertanya kepada anak-anak, ya, teks prosedur menurut pendapat kalian apa itu? Teks yang berisi langkah-langkah, Pak. Teks yang berisi langkah-langkah. Contohnya? Menyalakan komputer. Menyalakan komputer. Ada teman kamu yang bertanya menyalakan komputer. Ya, menurut pendapat anak-anak, langkah-langkah menyalakan komputer bagaimana ini? Silakan ditanggapi. Menyalakan komputer. Ya, terus bagaimana langkah-langkahnya? Pencet tombol power. Yang keras biar kedengaran temannya. Yang pertama pencet tombol power. Lanjut. Yang kedua tunggu komputernya menyala. Terus yang ketiga sudah selesai. Sudah selesai. Untuk stop kontak on off-nya tidak dinyalakan ya? Oh iya Pak. Ya, bagus, tidak apa-apa. Itu sudah bagus. Selain pengertian teks prosedur yang sudah dijawab oleh teman kamu tentang langkah-langkah, atau bisa disebut juga adalah cara. Nah, silakan. Ini Pak Sugi punya soal, ya. Bagaimana menurut pendapat anak-anak dari komputer yang kita memiliki, menyalakan komputer bagaimana? Tadi sudah dijawab. Nah, sekarang saya mau tanya sama anak-anak, apa sih tujuan kita harus memahami, harus mengerti tentang teks prosedur terhadap objek komputer? Tujuannya apa? Agar tidak kebingungan saat menyalakan komputer. Agar tidak kebingungan pada saat menyalakan komputer, apalagi? Untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Benar, bagus sekali ya. Terima kasih. Itu adalah tujuannya. Nah, di dalam tujuan mengembangkan atau menyalakan komputer, itu adalah tidak lain agar seseorang bisa mengetahui, menindaklanjuti, ya, bagaimana membuka komputer itu yang baik dan benar agar tidak salah di dalam menyalakan, ya kan? Nah, selain ada tujuan teks prosedur menyalakan komputer, kira-kira ciri-ciri tujuan dari teks prosedur itu ada berapa, nak, menurut pendapat kamu? Ada 3, Pak. Ada 3, silakan disebutkan. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Betul. Yang kedua, aturan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara utuh. Tepat sekali, terima kasih Mbak Desya yang sudah membantu menjelaskan ada 3 ciri-ciri yang harus kita perhatikan pada saat melakukan sesuatu supaya tidak keliru. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Di dalam teks prosedur itu, ya, sangatlah mudah, asalkan kita benar-benar bisa mengkondisikan atau membuat alat-alat itu, atau memanfaatkan alat-alat itu, atau memakai alat-alat itu dengan baik. Contoh, buah mangga bisa dibuat jus. Ada pertanyaan, bagaimana cara membuat jus dari buah mangga? Itu berupa pertanyaan. Silakan dilanjut. Pertanyaan berikutnya.
Apa kira-kira? Ada yang menambahkan? Jadi Pak Sugit sudah menyampaikan dari proses teks prosedur membuat jus dari mangga, kita membuat pertanyaan bagaimana cara membuat jus dari buah mangga. Itu pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua menurut anak-anak, silakan. Apa kira-kira? Apa saja bahan-bahan untuk membuat jus mangga? Apa bahan-bahan yang dibuat, ya, apa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat jus dari mangga? Oke. Baik anak-anak, ini nanti tugas ya, nanti tugas buat pembelajaran di rumah. Di mana nanti seperti biasa Pak Suki akan sampaikan lewat link aplikasi Google Form di Spenmada. Jadi nanti tugas ini akan anak-anak lanjutkan, akan anak-anak selesaikan supaya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi ingat, di Google Form itu ada berbagai macam pertanyaan yang harus dicermati. Sehingga nanti dalam menjawab di aplikasi itu sendiri bisa dengan lebih jelas. Ya. Yang kedua, saya berharap anak-anak bisa memahami manfaat-manfaat, kegunaan-kegunaan, dan tujuan serta ciri-ciri maupun isi sebuah teks prosedur itu terkait dengan sebuah objek yang harus kita lakukan untuk mendapatkan segala sesuatu yang baik. Ya, anak-anak ya. Untuk tugas itu, tolong tetap dikerjakan. Ya, tolong dikerjakan dan dikirim lewat aplikasi tersebut. Mungkin dari kesempatan ini ada yang mau tanyakan? Mungkin ada yang mau pertanyakan? Tidak ada. Karena mengingat waktunya sudah habis, saya persilakan pimpin berdoa Restu Cahya. Silakan pimpin berdoa. Mengakhiri pembelajaran. Silakan Mbak Restu. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pertemuan kalian ini sudah selesai. Ya, semoga apa yang Pak Suki sampaikan dan tugas-tugas yang diberikan lewat link Spenmada di aplikasi Spenmada tetap dikerjakan ya, supaya menambah nilai, mengingat anak-anak akan lebih leluasa dalam menjawab dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.